Bupati mungkin bisa dijelaskan tujuan dari kerjasama ini seperti apa ke depannya? Baik, tentu yang pertama kita menyampaikan terima kasih kepada Pak Hasan sebagai Kepala Sabandar Labuan Bajo yang sore hari ini telah menandatangani perjanjian kerjasama ya, antara pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan pihak Sabandar tentang pengawasan lalu lintas angkutan dan aktivitas di perairan laut Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini bertujuan yang pertama untuk kita mengetahui berapa kapal yang berlayar di wilayah perairan Kabupaten Manggarai Barat. Terus yang kedua, untuk mengetahui mereka melakukan aktivitas apa saja. Jadi dengan ditandatangani PKS ini, maka apa yang menjadi kewajiban mereka akan diselesaikan, yang pada saatnya nanti kantornya itu satu atap di Sabandar Labuan Bajo. Pihak pelabuhan ini dia berurusan dengan soal pasnya, sedangkan Pemda punya terkait dengan apakah itu pajak, apakah itu retribusi, ya, yang akan diselesaikan di kantor satu atap. Saya kira itu tujuan kita menandatangani PKS di sore hari ini. Ya. Bupati, apakah selama ini memang dilihat bahwa pengontrolan terhadap kapal-kapal yang masuk ini minim atau kurang seperti apa sehingga MOU nya dirasa sangat penting? Baik, terima kasih. Kita harus akui bahwa masih begitu banyak potensi yang sebenarnya bisa mendatangkan yang namanya PAD untuk kabupaten. Tapi karena lemahnya dari sisi pengawasan, ya, maka selama ini banyak potensi-potensi tersebut yang belum dilakukan pengenaan. Kita misalnya saja kapal yang membawa penumpang untuk melakukan aktivitas diving, ya, karena pintu masuknya begitu banyak, maka banyak yang tidak bisa dimonitor. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan aktivitas kapal yang merubah bentuk menjadi tempat hunian, itu kan praktisnya tidak pernah dikenakan pajak hotel dan restoran. Ya. Di satu sisi, ya, seluruh pelaku itu menjadi sumber sampah, ya. Di satu sisi juga karena parkirnya sembarang tempat, ya, banyak juga seperti biota di bawah laut, ya, termasuk karang, banyak yang rusak. Dengan begini, ya, akan mudah terdeteksi. Semisalnya ada biota laut yang pada giliran diketahui ada yang mati, terumbu karang ada yang hancur, kan sudah bisa dideteksi. Oh, tanggal sekian ada kapal yang berlabuh di wilayah ini, maka kita bisa identifikasi dengan begitu mudah. Yakinlah bahwa tidak hanya sekedar kita menandatangani ini PKS, tapi lebih dari itu, bahwa pihak kementerian dalam hal ini Sabandar akan menyiapkan alat-alat yang bisa mendeteksi, ya, kapal yang masuk maupun keluar dari wilayah perairan di Kabupaten Manggarai Barat, termasuk CCTV. Siap. Ya. Itu yang kami bisa jelaskan. Kalau dikatakan tadi income, kira-kira dari Pemda sendiri menghitung total pendapatan yang bisa diterima jika dalam keadaan normal seperti apa dengan model aturan yang baru ini melalui PKS ini? Kita yakin sangat menjanjikan. Lagi-lagi menjanjikan. Kita misalnya saja kapal yang berubah menjadi hotel, ya, konon disampaikan ada yang bayarannya satu malam itu sampai dengan 500-600 juta. Terima kasih. Ya. Kalau kita kalikan 10% saja untuk menjadi pajak daerah, ya, kan tinggal dihitung sendiri sudah berapa duit. Itu baru satu kapal. Kalau lebih dari dua, ya,
kan sudah bisa dibayangkan. Termasuk juga aktivitas yang orang melakukan ke spot-spot wisata, gitu. Retribusi, orang diving, dan lain sebagainya. Terus dari MOU ini Pak, apakah sekedar memantau kapal-kapal yang masuk? Apa ada sanksi nanti bagi kapal-kapal yang memang melanggar regulasi? Oh, ada sanksi. Begitu. Yang tidak ikut aturan, ya kita tenggelamkan. Pak Bupati, apakah ini sebagai langkah mewujudkan visi misi Bapak kemarin itu yang memindahkan uang dari laut ke daratan? Betul, ini salah satu upaya. Pak Kepala izin mungkin kita konfirmasi sedikit terkait nanti peranan Syah Bandar dalam Pengawasan. dalam bentuk kerjasama ini seperti apa Pak? Dan seperti tadi Pak Bupati sampaikan, infrastruktur apa sih nanti yang disiapkan sehingga semua keuntungan-keuntungan yang tadi Pak Bupati sampaikan bisa kita dapatkan? Baik, terima kasih. Sebetulnya kalau tugasnya Syah Bandar sudah jelas terkait dengan keselamatan pelayaran dan kemudian juga perlindungan lingkungan maritim. Hanya saja perlu kita ketahui bahwa memang kapal yang beroperasi di Pelabuhan Labuan Bajo itu sangat banyak. Jadi kalau kita hitung mungkin lebih dari 700 kapal-kapal wisata yang beroperasi di Labuan Bajo. Nah, kami selaku Syah Bandar, selaku yang diberikan kewenangan untuk mengurus terkait dengan clearance kapal, surat perintah berlayar kapal, akan berusaha membantu pemerintah daerah terkait data-data yang paling akurat yang dibutuhkan oleh teman-teman pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini kita tidak mengesampingkan dari sisi keselamatan. Jadi tetap syarat-syarat sertifikat keselamatan, kemudian pas kecil, pas besar, safe manning, minimum kru yang harus dipenuhi itu juga tetap kita laksanakan. Hanya saja memang ada beberapa perizinan yang menjadi ranah pemerintah daerah. Salah satunya saya sampaikan, setiap kapal itu harus memiliki surat izin usaha pelayaran ya untuk kapal-kapal kecil atau siopera misalnya. Nah, itu dari sekian ratus kapal yang ada di Labuan Bajo itu sebagian besar belum memiliki siopera ya. Padahal itu merupakan kewenangannya Pak Bupati, itu juga diamanatkan di dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2010 dan juga di dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 93 tahun 2013 terkait dengan angkutan di perairan. Nah, jadi kami akan berusaha dalam bentuk memberikan data-data akurat yang nantinya bahwa kapal setelah memenuhi unsur-unsur keselamatan itu dikeluarkan SPB, tetapi nanti pemerintah daerah di dalam namanya PTSA, pelayanan terpadu satu atap, nanti yang lokasinya nanti kita tetapkan di pelabuhan, juga mengecek apakah si kapal ini sudah memiliki izin operasional di Labuan Bajo, ya, seperti itu. Kemudian apakah si kapal itu sudah memiliki surat izin usaha terdaftar di Labuan Bajo misalnya, surat itu terdaftar perusahaan di Labuan Bajo. Nah, itu ranahnya pemerintah daerah. Jadi ranah kami nanti kita lengkapi sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab wewenangnya Syah Bandar. Berikutnya nanti diverifikasi sama teman-teman dari pemerintah daerah. Misalnya walaupun kami sudah misalnya siap mengeluarkan SPB, tapi apabila izin operasionalnya belum dipenuhi oleh teman-teman pemilik kapal, maka mau tidak mau itu akan sangat membantu pemerintah daerah untuk menerbitkan atau untuk mengurus si kapal itu mengurus izin operasional. Seperti itu. Dan juga jangan sampai nanti jumlah wisatawan yang misalnya menjadi kewenangannya pendapatan daerah itu menjadi tidak valid datanya gitu. Tapi dengan sama-sama mengawasi di pelabuhan dengan tanggung jawab tentunya masing-masing, karena tidak bisa dicampur adukan ya antara tanggung jawab dan kewenangannya Syah Bandar dan pemerintah daerah. Kita akan berusaha bahwa apa yang menjadi haknya pemerintah daerah melalui pendapatan dari sisi pariwisata itu bisa terpenuhi. Mungkin itu yang bisa kami bantu ke teman-teman pemerintah daerah, terutama Pak Bupati ini sudah sangat kooperatif. Beliau mengadakan meeting juga dengan kami pada hari Selasa minggu yang lalu, dan alhamdulillah dalam 1 minggu ini bisa direalisasikan dalam bentuk perjanjian kerjasama. Ini.